Selamat pagi. Sungguh kita bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi kita hingga saat ini. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita muliakan nama Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Lindungi kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Supaya bisa mendengar firman-Mu dengan baik Tuhan. Lindungi guru-guru kami Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Teman-teman, mari kita mengucapkan ayat hafalan diambil dari Mazmur 113 ayat 3. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. In English, Psalm 113 verse 3. From the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. Selamat pagi anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa, buat kesehatan yang boleh kami nikmati untuk hari ini Tuhan, sehingga kami boleh melanjutkan segala aktivitas kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biar kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang mengalir setiap kami, agar kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan disampaikan, dan kami boleh mengerti, memahami, dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan untuk hari ini diambil dari kitab Yohanes
pasal 19 ayat 16b sampai ayat 27 dan Yohanes 3 ayat 16. Apakah kalian pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang rela mati demi sesamanya? Di dalam sejarah atau dongeng, memang ada banyak cerita tentang orang-orang yang rela mati demi kepentingan banyak orang. Di dalam cerita sejarah atau dongeng, kita belajar tentang orang-orang yang mau berkorban bagi banyak orang. Tetapi cerita kita pada pagi hari ini berbeda. Cerita ini tentang seorang yang berkorban bagi banyak orang, bahkan memberi hidupnya bagi manusia. Dia adalah Yesus. Ia tidak hanya sekedar berkorban, tetapi ia menebus manusia, bahkan bumi dengan segala isinya. Di dalam Injil Yohanes, kita membaca lebih rinci tentang peristiwa penyaliban Yesus. Sayangnya, kata-kata Yesus di kayu salib tidak dituliskan dengan rinci. Kematian Yesus di kayu salib merupakan cara yang dipilihnya sendiri. Ketika ia berdoa, "Ya Bapa, jikalau boleh, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku, kehendakmu jadilah." Yesus telah menentukan pilihannya, yaitu mati di kayu salib untuk menebus dosa kita sekalian, termasuk dosa anak-anak, dosa kita semua. Bagi masyarakat Yahudi, kematian di kayu salib merupakan cara kematian yang hina. Kematian dengan cara itu hanya berlaku bagi orang yang melakukan kejahatan yang berat. Yesus tidak bersalah, tetapi karena ia menanggung semua kesalahan manusia, maka ia harus mati di kayu salib. Kematian Yesus Kristus di kayu salib telah membentuk persekutuan baru antara kita manusia dengan Allah. Persekutuan antara Allah dan manusia yang telah terputus karena dosa sekarang disatukan kembali, di mana dosa telah dikalahkan oleh darah Yesus dan manusia memperoleh bagian di dalam kehidupan yang kekal. Kematiannya merupakan awal dari suatu kehidupan yang baru. Mengapa? Karena kematiannya telah memperbaharui hubungan antara manusia dengan Allah. Sebelum kematian Yesus, manusia memohon pengampunan dosa sambil memberikan korban bakaran berupa seekor anak lembu jantan yang darahnya harus dicurahkan di atas mezbah. Mezbah itu adalah tempat persembahan. Tetapi setelah kematian Yesus, manusia tidak perlu lagi menyembelih domba sebagai korban persembahan, karena darah anak domba telah digantikan dengan darah Yesus yang tercurah di Golgota. Betapa mulia pengorbanan Yesus! Darah Yesus yang telah tercurah di Golgota itu merupakan tanda persekutuan baru antara kita manusia dengan Allah. Sekaligus merupakan darah perjanjian bahwa manusia dapat memperoleh hidup yang kekal. Nah, persekutuan baru artinya semua manusia dari berbagai bangsa dan daerah berhak menjadi anak-anak Allah. Semua manusia memperoleh bagian dalam kerajaan Allah. Anak-anak, manusia memperoleh bagian dalam kerajaan Allah bukan berarti kita boleh bebas melakukan apa saja yang kita mau, karena kita sudah diselamatkan. Tetapi justru karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus dituntut untuk bertindak, berperilaku seperti orang yang telah diselamatkan. Manusia yang telah diselamatkan akan selalu ingat pada juru selamatnya.
kepada perintah-perintahnya. Itulah ciri khas orang yang sudah diselamatkan. Anak-anak, Yesus sudah mati untuk kita semua. Untuk kamu, untuk Miss, dan untuk semua orang. Hubungan yang terputus antara Allah dan kita telah diselamatkan oleh Yesus. Dan hiduplah sesuai kehendaknya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu yang masih Engkau berikan bagi kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Dari firman yang sudah kami dengarkan Tuhan, biarlah kami boleh memahami, mengerti apa makna dari kematian Yesus di kayu salib. Dan apa tindakan yang harus kami lakukan sebagai ucapan syukur kami buat pertolongan, buat kasih Tuhan bagi kami manusia ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, tetap ajari kami, tetap sertai kami, bimbing kami, agar setiap perilaku kami, tindakan kami, boleh hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, itulah yang menjadi tanda bahwa kami orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Layakanlah anak-anak-Mu ini supaya kami menjadi anak-anak terang dan kami boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kegiatan kami selanjutnya, pembelajaran kami. Kiranya Engkau tetap memberkati kami. Kiranya apa yang boleh kami lakukan untuk hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.